السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita di tanggal berapa ini? Masuk 23 ya. Nah, masuk di 23 Sya'ban. Yang mana Sya'ban ini adalah bulan prepare. Apa artinya prepare? Yani persiapan. Nah, persiapan untuk menuju ke bulan Ramadan. Nah, persiapan berupa apa? Ya, persiapan puasa. Maka perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang sudah puasa di hari-hari sebelumnya, dilanjutkan ibadah ini. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qad illa fi Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsar minhu fi Sya'ban. Karena aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa, berarti selain puasa wajib. Kalau 1 bulan hanya di Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa kecuali di Sya'ban. Berarti enggak sampai 1 bulan. Nah, para ulama menyebutkan kenapa kok Nabi SAW banyak puasa di bulan ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, karena puasa di bulan Sya'ban ini seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Ibarat puasa Sya'ban ini akan mengiringi kita kepada puasa wajib di bulan Ramadan. Begitu pula hikmah yang lain, ketemrian untuk latihan. Kalau kita sudah biasa puasa di Sya'ban, ketemu Ramadan nggak kaget, sudah bisa adaptasi. Nah, karena kalau kita mulai puasa dari awal Ramadan start, nah, kadang badan ini ngerasa tidak enak semua. Bahkan beberapa hari yang lalu satu ikhwah menyampaikan, karena memang dia baru puasa ya Sya'ban, subhanallah pas waktu puasa dia ada tamu. Dia ada tamu, dihidangkan makanan, minuman, dia ikut minum sampai 2 gelas. Baru ingat kalau dia puasa. Yang ngerasa, makanya Ustaz ana minum kok enak sekali katanya di siang hari. Nah, ini tanda berarti dia jarang apa? Jarang puasa, makanya lupa. Makanya disiapkan dari sekarang, prepare. Nah, begitu pula yang masih ada puasa Ramadan. Dari sisi hutang puasa masih ada sisa hari, segera untuk dilunasi. Kata Aisyah, "Kana 'alayya shaumu Ramadan fama astati an aqdhihi illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku dulu punya hutang puasa di bulan Ramadan dan saya tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, karena kesibukan Aisyah ya, melayani Nabi SAW full 1 tahun sibuk. Kata Aisyah, saya nggak bisa kecuali di bulan Sya'ban.
Ini bulan Sya'ban adalah bulan prepare dan injury time. Injury time sisa waktu bagi yang tadi sudah kita sebutkan apa punya hutang, maka segera dibayar hari-hari ini. Nah, jangan sampai ikhwani hafizakumullah menjelang Ramadan ini kita isi dengan perkara-perkara yang gak ada dasarnya, gak ada tuntutannya. Banyak sekali di masyarakat kita menjelang Ramadan ritual kirim doa kepada leluhur. Di akhir bulan Ramadan sehingga mereka afwan ya membaca tahlilan, membaca surat Yasin di akhir Sya'ban. Kirim doa kepada leluhur. Doa ya ibunya, kakeknya, neneknya, kerabatnya. Makanya istilah Jawa, Sya'ban itu bulan apa? Bulan apa? Hah? Ruahan. Nah, asal kata ruah itu apa? Arwah, roh. Jadi bagi mereka Sya'ban ini identik dengan kematian. Sehingga jadi tahlil Yasin. Padahal doa itu diperintahkan setiap saat. Ya kan, eman, sayang dalam setahun doa cuma di akhir Sya'ban. Ini manusia yang pelit, ini bakhil. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku pasti, aku ijabah, aku beri. Nah, masa ingat sama Allah Subhanahu wa taala setahun cuma sekali? Karena setiap saat kita diperintahkan untuk berdoa. Maka enggak ada amalan khusus tertentu. Doa kapan saja, fadhol. Begitu pula mengiringi, menilik Ramadan dengan mengkhususkan ziarah kubur di akhir Sya'ban, di akhir hari-hari ini, mengkhususkan berziarah kubur. Istilah Jawa apa? Hah? Resik. Ziarah kubur. Nyekar, nyadran, nyekar. Ziarah kubur ke bapaknya, kuburan ibunya di akhir Sya'ban. Enggak ada tuntutan ini semua. Nah, Anda mau ziarah saja. Kapanpun boleh. Kalau Anda menyangka ada fadilah di akhir Sya'ban, nah ini butuh dalil. Nah, karena dengan ziarah itu melembutkan hati, mengingatkan kepada akhirat, kematian, dunia ini cuma sementara. Kita hanya sesaat di muka bumi. Membuat hati ini apa? Kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikhususkan di akhir bulan Sya'ban. Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Begitu pula ritual banyak masyarakat kita di akhir Sya'ban, terlebih lagi di mau masuk malam Ramadan, istilahnya padusan. Apa itu padusan? Hah? Adus, keramasan, mandi. Ya kalau memang junub ya mandi besar pada hari itu. Tapi ini mereka menganggap penting, perlu mensucikan jiwa. Masyarakat Jogja akhir Sya'ban mereka ke Parangtritis, adus, keramas, mandi, karena mereka menganggap ada nilai lebih. Ada yang kolam renang campur baur istirahat laki perempuan, auzubillah. Nah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti sajalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba wa la tabtadi'u. Jangan membuat perkara-perkara yang baru.
Agama Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, sudah banyak ajaran ditambahi, dikurangi, dimodifikasi, dibumbui menurut akal, selera, hawa nafsu. Naudzubillah. Ittabi'u, kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti, ittiba, wala tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara yang anyar, yang baru, yang new. Agama ini faqad kufitum, sudah cukup. Ajaran sunnah Nabi SAW banyak belum kita amalkan, banyak belum diamalkan oleh kaum muslimin. Begitu pula ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah dan seorang alim ulama. Beliau pernah mengucapkan kata yang sangat indah, man abadallaha bi ghairi ilmin kana yufsid akthar mimma yuslih. Bismillah. Man abadallah bi ghairi ilmin, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di atas ilmu. Ingat, bahaya. Pakai palang X merah. Man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kejahilan, kebodohan, tanpa adanya hujjah, tanpa adanya dalil, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, kana yufsid, dia akan mendatangkan kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebodohan, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maka hati-hati. Nah, persiapan di dalam mengiringi bulan Ramadan yang paling penting, persiapan yang paling afdal adalah apa? Adalah apa? Hah? Adalah apa ya? Hah? Ahsan. Ilmu syar'i. Ilmu. Ini yang paling penting, ilmu. Tahunya kaum muslimin Ramadan ya poso. Tahunya Ramadan sebelum azan subuh bangun, nyetel alarm, nyiapkan nasi, makan sama abon, nggak selera ya wis makan kurma. Nah, mendengar azan maghrib, berangkat ke masjid, buka bersama, mumpung disiapkan makanan gratis. Ya situ sudah yang dia tahu. Maka penting untuk dikaji. Di sana ada qiyamul lail, bagaimana petunjuk Nabi, tuntunan Nabi dalam sholat tarawih. Di dalam puasa ada sunnah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Ini semuanya sunnah. Maka penting pada kesempatan kali ini mengiringi bulan Ramadan dengan ilmu syar'i. Kita akan jadikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, apa sih definisinya puasa? Faedah yang pertama, Isya jam berapa? Setengah 8, 25 menit lagi. Karena ini perjumpaan kita yang pertama, ana melihat wajah-wajah yang penuh semangat, kita gas kajian 2 jam. Kayaknya ana duluan yang keluar dari masjid daripada antum. Nah, ini kita sudah jadi santan hari ini. Hari ini kita sudah jadi apa? Santan. Sudah diperas kelapanya mulai khutbah Jumat. Terus tadi habis asar, lanjut sekarang maghrib. Kopi belum habis itu tadi. Baik. Kata para ulama, definisi puasa artinya terbagi menjadi 2. Arti menurut bahasa dan arti menurut terminologi syariat. Sisi yang pertama, definisi puasa dari bahasa Arab, as-shaum huwal imsak. Puasa adalah menahan. Wis itu saja.
artinya puasa menahan. Menahan tidak berbuat, menahan tidak bercakap, pokoknya menahan adalah puasa. Dan lafaz ini dipakai dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan mengenai Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sauma, menahan. Apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada manusia. Menggunakan lafaz puasa, menahan, artinya apa? Beliau mogok bicara, nggak mau bicara, menahan dari ucapan. Puasa. Ini menurut bahasa. Menurut terminologi syariat, kata para ulama, al-imsak anil akli wasyurbi, menahan dari makanan dan minuman. Wasairil muftirat, dan segala yang membatalkan. Menahan dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasanya. Min tulu'il fajri ila ghurubi asyams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ditambah oleh beberapa para ulama di antara Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dengan lafaz ta'abbudan lillah. Dia niatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza qaidun muhim. Ini tambahan yang sangat penting. Kenapa? Kalau ada orang gak makan, gak minum 12 jam dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kenapa? Mau nikah, diet dulu. Puasa. Puasa ini. Puasa apa enggak? Enggak puasa. Karena niatnya diet kok. Bukan ibadah. Atau menahan lapar dan dahaga dari terbenamnya matahari. Kenapa? Karena mau operasi. Harus, istilahnya dokter apa? Puasa dulu. Nah, atau karena punya penyakit diabetes, dokter menyarankan 2-3 hari ini harus tidak makan, tidak minum, mungkin 12 jam, 13 jam. Ini penting, membedakan antara ada wal ibadah, kebiasaan dan ibadat. Nah, maka yang dimaksud dengan berpuasa adalah betul-betul niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang pertama. Faedah yang kedua, kapan diwajibkannya puasa ini? Kapan? Kapan diwajibkannya puasa? Ada yang tahu? Mayoritas antum ini pemalu. Kapan diwajibkannya puasa? Tahun berapa? Tahun 2014. Tuh, kapan diwajibkannya puasa? Tahun? Tahun ahsantum. Tahun 2 Hijri. Pada bulan? Pada bulan apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fi syahri Sya'ban. Jadi Sya'ban tahun 2 Hijri diwajibkannya puasa, masuk bulan berikutnya kaum muslimin apa? Berpuasa. Pertanyaan berikutnya, berarti berapa kali Nabi SAW berpuasa Ramadan? Ayo hitung-hitungan. Anak tahu banyak pedagang di sini. 21, Pak. Masya Allah, kebanyakan, Pak.
mulai tahun 2 Hijri. Berapa? 14, masih kebanyakan. Ahsantum barakallahu fiik. Berarti apa? 9 kali. Nabi SAW wafat tahun berapa? Tahun 11. Tapi nggak nyampe Ramadan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa kana farduhu fi sanati tsaniyati minal hijrah. Kewajiban puasa di bulan Ramadan pada tahun 2 Hijri. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi wafat wa qad shama 9 Ramadhanat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah puasa 9 kali Ramadan. Ini ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Marahil as-siyam. Puasa ini di dalam sejarah Islam datang kepada kita dengan 3 tahapan. Puasa datang kepada kita apa? Dengan 3 tahapan. Nah. Tahapan yang pertama adalah Asyura. Puasa itu setahun ya cuma sekali. Pada tanggal berapa? 10? La. 10? Asyura kapan? Maret. Muharram. Nah. 10 apa? Muharram. Jadi setahun ya cuma sekali. 10 Muharram. Dulu awal. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura wa amara an-nas bi shiyamih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 Muharram, puasa Asyura. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat manusia untuk berpuasa Asyura. Berarti puasa yang wajib pertama kali itu Asyura. Falamma farada Ramadan, kemudian ketika diwajibkannya puasa Ramadan, man syaa'a shamahu wa man syaa'a aftara. Yang mau berpuasa monggo silahkan, yang tidak mau puasa tidak mengapa, sehingga yang awalnya wajib menjadi apa? Sunnah. Tahapan yang kedua, kewajiban Ramadan tapi masih ada kompensasi, masih ada dispensasi. Fardhu Ramadan ma'at takhyir. Kewajiban yang kedua Ramadan tapi Anda diberikan pilihan. Boleh puasa, kalau nggak mau puasa bayar fidyah, walaupun Anda mampu untuk berpuasa. Enggak mau puasa labas, diganti dengan apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Merasa berat tidak mau puasa, bayar fidyah masing-masing sehari kepada seorang fakir miskin. Maka dahulu mereka mulai tahun 2 Hijri kewajiban berpuasa, yang nggak mau berpuasa sedekah, fidyah, beri makanan kepada fakir miskin. 30 hari Anda tidak mau puasa, ya kumpulkan 30 orang. Nah, walaupun Anda mampu, walaupun Anda mampu untuk berpuasa, nggak mau berpuasa tidak ada masalah. Tapi apa? Karena wajib harus diganti dengan fidyah. Kemudian yang ketiga, tahapan terakhir adalah fardhu ta'yin, kewajiban bagi setiap
individu sudah tidak ada pilihan lagi. Mampu, wajib menjalankan ibadah puasa. Nggak ada kemudian anda mampu tapi meninggalkan dengan mengganti fidyah, tidak ada ya. Dihapus. Fardhu ta'yin, kewajiban melekat pada setiap individu. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihat bulan itu, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, barang siapa yang mengetahui datangnya bulan tersebut, falyasumhu. Perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum asal perintah wajib. Hendaknya dia puasa. Maka setiap individu harus puasa. Nah, dalam sejarah Islam, awal kali permulaan puasa, kewajiban melekat pada setiap individu muslim, tentu berbeda dengan cara puasa yang kemudian ditetapkan sampai sekarang. Dahulu nggak sama. Di sana ada aturan, ini sejarah awal puasa ya. Orang itu boleh berbuka dengan syarat ketika datangnya waktu berbuka, dia dalam keadaan terjaga. Kalau ketika waktu berbuka dia tidur, maka sudah tidak diperbolehkan lagi bagi dia untuk menyantap makanan dan minuman. Berarti lanjut puasa sampai hari kedua. Tidak boleh tidur ketika waktu berbuka. Ini sejarah permulaan. Nah, kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu minhum sha'ima." Dahulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka dalam keadaan berpuasa, ya, wa nama qabla an yuftir, dan mereka tertidur sebelum berbuka, lam ya'kul yawmahu wala laylatahu hatta yumsi, maka dia tidak makan pada hari itu dan malam hari itu sampai keesokan harinya. Aturan ini berubah subhanallah karena peristiwa Qais ibn Sirma al-Ansari yang kemudian dirubah aturan puasa yang ditetapkan dan kita lakukan sampai hari kiamat, yang dilakukan oleh kaum sampai hari kiamat. Apa itu peristiwa Qais ibn Sirma yang kemudian merubah aturan puasa? Qais ibn Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu kana sha'iman. Pada saat itu dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar, ketika datang waktu berbuka azan maghrib, masuk ke rumah dan dia berkata kepada sang istri, "Indaki syai?" "Wahai istriku, mana makanannya?" Mau menyantap. Nah, qadarullah pada hari itu istrinya mungkin capek, ada uzur sehingga belum masak. Makanan gak ready, gak ada. Maka diperintahkanlah oleh Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, istrinya masuk ke dapur untuk membuat adonan masak. Waktunya berbuka. Maka sang istri masuk ke dapur, wa yaumuhu syak, mungkin karena pada hari itu beliau bekerja berat ya. Capek, lelah seharian beliau bekerja. Faghalabathu 'ainah, matanya enggak kuat, istrinya masak, dia apa? Ketiduran, pulas. Makanan jadi dibawa kepada suami, istrinya tahu aturan ini. Melihat suaminya tidur, mengatakan, "Khaybatan lak, hari ini wahai suamiku kamu apes." Sampai itu apes. Tidak beruntung ya, tidak beruntung. Nah, bahasa Betawinya apa? Apes. Apes bahasa Inggris ya. Khaybatan lak, Anda rugi, tidak beruntung, apes. Karena kenapa? Karena kenapa? Ya sudah, tidak ada lagi.
waktu dia untuk makan. Sudah hilang waktunya karena dia tidur. Maka lanjut sampai hari berikutnya dia berpuasa dan di pagi harinya dia kerja lagi. Kebiasaan. Artinya sehari-hari dia ada pekerjaan, tuntutan, dia keluar dari rumah untuk bekerja. Wa fi naharihi ghusya alaih. Di siang hari dia pingsan. Geblak. Jatuh pingsan. Apa 2 hari nggak makan. Nah, pingsan, semaput. Maka kisah ini disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi terdiam sejenak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah. Yang kemudian aturan ini dirubah. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Aku halalkan bagi kalian untuk mendatangi istrimu di malam hari. Wa kulu, di akhir ayatnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Maka makanlah, minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih daripada benang hitam dari waktu fajar. Fafarihal muslimun. Maka dari turunnya ayat ini berarti pada malam hari mereka boleh menyantap makanan semau mereka. Mereka minum sesuai dengan kehendaknya dan mereka bisa untuk mendatangi istri-istri mereka. Maka kaum muslimin betul-betul gembira dan senang sekali dengan perubahan aturan ini, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian aturan tersebut ya sampai sekarang. Nah, jadikan sebagai patokan hukum di dalam ibadah apa? Puasa. Maka sekali lagi, puasa ini wajib berdasarkan Al-Quran. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ini sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama. Kewajiban puasa di bulan Ramadan, man ankarahu kafar. Yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan kafir. Kenapa kamu tidak berpuasa, wahai Abdullah, wahai Muslim, wahai Muslimah? Saya meyakini puasa nggak wajib. Kafir. Gimana? Ankara amran ma'luman minad dini bid-darurah. Karena dia telah mengingkari perkara yang sudah ma'ruf, perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah gamblang dalam agama Islam. Umat sudah konsensus, para ulama sudah sepakat ijma' atas kewajibannya. Faedah berikutnya yang terakhir, syarat sahnya puasa. Nah, syarat wajibnya puasa ada 6 poin, ke-6-6-nya ini harus ada. Ketika nggak ada ya berarti nggak wajib. 6 kewajiban, syarat sahnya puasa. Yang pertama, muslim. Berarti kafir, nggak ada puasa. Syarat pertama, muslim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak diterima sedekahnya orang-orang kafir. Orang kafir kadang sedekah, bangun panti asuhan, ngasih santunan kepada anak yatim, bantu tetangganya. Disebutkan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak diterimanya nafkah atau sedekah mereka illa annahum kafaru, melainkan karena mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, termasuk pada puasa, enggak diterima mereka.
Maka syarat yang pertama apa? Muslim. Ana tanya kepada antum. Di bulan Ramadan, antum punya teman Nasrani, tertarik sekali dengan agama Islam. Ya akhi atau bro, bahasa anak-anak gaul zaman sekarang, saya mau masuk agamamu, temani saya ke Islamic Center atau Mu'alaf Center. Ada Mu'alaf Center di sini? Tak tahu antum. Ada mungkin. Ada mana ada di sini? Di beberapa kota ada Mu'alaf Center. Datang ke Mu'alaf Center atau Islamic Center di bulan Ramadan, duhur atau asar, dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah langsung dilarang bagi dia makan dan minum? Nah, para fuqaha limo. Antum para fuqaha limo. Nah, apa fatwanya antum kepada teman antum ini? Puasa apa enggak? 2 jam lagi buka. Kata para ulama, wajib bagi dia untuk menahan lapar dan dahaga. Karena kewajiban ini sudah nempel. Walaupun sebelumnya makan 3 mangkok, puasanya sah. Karena sebelum dia masuk Islam, makan minum, karena dia belum diwajibkan. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia wajib bagi orang tersebut sejak detik itu menahan lapar dan dahaga. Walaupun apa? 1 jam, walaupun setengah jam, walaupun 5 menit. Sampai azan maghrib dia buka. Dan ini adalah mazhabnya Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syarat yang kedua, kayaknya azan ya. Fadhal azan aja dulu. Azan, terus kita apa? Lanjut kajian. Nah, anak khawatir kalau 2 jam kita sholat dulu, nanti sebagian ikhwah malah pada akhirnya nanti ngomong sendiri di masjid ini. Baik. Fadhal azan, kajian sebentar, terus qomat, kita sholat insyaallah. Fadhal. Nah, yang kedua adalah al-baligh. Apa itu? Balik. Berarti anak kecil tidak wajib. Tapi kalau mereka puasa, sah. Nah, mereka tidak wajib. Tapi kalau puasa, sah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath anis sabi hatta yablugh. Diangkat pena dari 3 golongan, di antaranya anak kecil sampai dia balik. Tapi perlu difahami, anak kecil kewajiban orang tua untuk apa? Melatih, diajari sejak dini. Nah, mulai umur berapa diajari puasa? Dikiaskan dengan ibadah apa? Sholat. Berarti umur 7 tahun. Dikiaskan dengan ibadah sholat. Memang tidak ada dalil untuk aturan puasa. Para ulama apa? Dikiaskan dengan ibadah sholat, sama-sama rukun Islam. Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'. Perintahkan anakmu untuk menjalankan salat dan umur mereka 7 tahun, maka perintahkan berpuasa. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Pukul mereka kalau sudah umur 10 tahun tidak mau salat, maka pukul juga ketika umur 10 tahun mereka enggak mau puasa.
Pukulan apa? Mendidik. Nah, bukan pukulan yang melukai. Itu pula para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kata Rubai' bintu Muawwid, "Kunna nasum wa nusawwim sibyanana." Ini seorang sahabat wanita. Dia berkata, dulu kita puasa dan kita buat puasa anak-anak kami. Kami puasa, kita buat mereka puasa, anak-anak kita. Nah, itu kecil. Waja'alna lahumul la'bata minal ihn. Kita buat bagi mereka mainan. Fa idza baka ahaduhum minat ta'am. Kalau di antara anak-anak kami nangis, ya namanya anak kecil, dalam keadaan lapar, berarti Pak sangat kecil sekali. Mereka lapar akhirnya nangis. Fa'atainahum dzalik, maka kita berikan kepada mereka mainan ini supaya apa? yakni nyelimur lah. Apa artinya nyelimur ini? Menghibur mereka supaya lupa dari laparnya. Hatta yakuna dzalika indal iftar, sampai datangnya waktu berbuka baru kita makan bareng-bareng. Ini buat nyelimur permainan ini. Jadi kalau seandainya kita ngajari anak-anak, kita belikan mereka mainan di Shopee, sunnah. Tujuannya apa? Supaya mereka terhibur dan bisa menjalankan ibadah puasa. Bahkan pada zaman Umar ibn al-Khattab Khalifah Amirul Mukminin, ji'a ilaihi birajulin yashrabul khamr fi nahari Ramadan. Ada satu orang minum khamr, mabuk di siang hari di bulan Ramadan. Didatangkan kepada Umar ibn al-Khattab, beliau sangat marah sambil mengatakan, atashrabul khamra wasibyanuna siyam. Bisa-bisanya kamu minum khamr padahal anak-anak kecil kami as-sibyan dalam keadaan berpuasa. Kamu sudah dewasa minum khamr padahal anak-anak kecil di antara kita menahan lapar dan dahaga. Anak-anak kecil di antara kita bisa untuk berpuasa dan kamu malah minum khamr. Fajaladahu 80 jaldah. Dipecut oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab dengan 80 kali jambukan. Wa gharabahu ila Syam. Kemudian orang ini diasingkan, dikirim ke negeri Syam. Jauh perjalanan 1 bulan. Yang perlu kita kasih garis merah apa? Wasibyanu nasiyam. Anak-anak kecil kami berpuasa. Ini didik. Nah, yang ketiga, al-aqil, berakal. Berarti enggak wajib berpuasa bagi yang la yajib ala al-majnun. Orang gila karena enggak ada akal. Ya nahu la yaqil. Enggak wajib, bahkan tidak sah. Nah, rufi al-qalam an salah, di antaranya anil majnun hatta yufiq. Diangkat 3 pena, di antaranya gila sampai dia waras, sampai dia sadar. Nah, ada satu penyakit ikhwani hafizakumullah yang disebutkan oleh para ulama dengan lafaz al-ma'tuh. Terjadi kegoncangan mental, ittirab fil aql, kebimbangan, lamban sekali. Nah, ma'tuh istilahnya. Nah, atau bahasa medisnya mungkin Down syndrome. Ini bagaimana anak-anak yang seperti ini? Para ulama membagi Down syndrome menjadi 2. Udhun bila idrok. Down syndrome keterbelakangan mental yang tidak bisa diajak komunikasi. Nah, dipanggil ya wis ndak manut, wis gak nyambung pokoknya. Gak connect. Udhun bila idrok. Nah, maka yang seperti ini dihukumi majnun, dihukumi orang gila. Berarti enggak wajib dan tidak sah kalau berpuasa. Dihukumi apa? Hilang akal. Kemudian macam yang kedua, udhun wa ma'ahu idraku, Down syndrome, tapi
diajak bicara itu masih connect, disuruh nurut, masih bisa diajak komunikasi, dan ini hampir mayoritas ya, Down syndrome. Rata-rata muka mereka apa? Rata-rata muka mereka ini hampir sama biasanya. Nah, mayoritas Down syndrome mereka masih bisa diajak komunikasi. Nah, maka kondisi yang kedua ini dihukumi seperti kondisi yang kedua. Apa yang kedua? Anak kecil. Berarti apa? Dia berpuasa gak wajib, tapi kalau puasa apa? Sah. Kalau yang Down syndrome yang gak bisa diajak komunikasi tadi dihukumi gila, gak wajib berpuasa. Kalau berpuasa apa? Gak sah. Karena dihukumi apa? Gila. Tapi kalau yang bisa diajak komunikasi dihukumi anak kecil. Kalau berpuasa sah, dan kalau berpuasa apa? Diterima, dan kalau berpuasa dapat pahala. Dihukumi anak kecil. Tapi kalau Down syndrome yang parah tadi, gila, nggak ada akal. Nah, syarat yang keempat, Al-Qadir, mampu, sehat, keren. Baratnya sepeda motor belum disetater sudah nyala. Al-Qadir, dia mampu. Nah, berarti yang nggak mampu, nggak wajib untuk berpuasa. Dalam istilah fuqaha disebutkan dengan lafaz al-ajiz, tidak mampu. Dan ketidakmampuan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ajzun mustamir, la yurja zawalu. Ketidakmampuan yang terus menerus, ini tidak bisa hilang. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Ketidakmampuan, ya sudah, itu sudah, nggak bisa hilang ini ketidakmampuan tersebut. Apa itu? Al-kabir, tua, renta, mau diapain? Umur tidak bisa dibohongi. 80 tahun tidak bisa disamain dengan anak-anak umur 20 tahun, 30 tahun. 85, 90 apalagi. Sudah tidak mampu dia. Atau al-marid alladzi la yurja bur'uh, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya sudah. Apalagi dokter bahkan sampai mengatakan, khalas ya akhi, kemungkinan ini ibarat kita melihat awan, ibarat kita melihat mendung, ini kayaknya bentar lagi hujan. Dia bukan meramal, tapi menurut ilmu medis sepertinya afwan, masamu di dunia ini 3 bulan, 1 tahun. Nanti penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Contoh gagal ginjal, seumur hidup dia harus 2 minggu ke rumah sakit untuk apa? Cuci darah pakai mesin, 4-5 jam di rumah sakit. Itu bagaimana? Merit, la yurja bur'uh, tidak diharapkan sudah kesembuhannya. Maka yang seperti ini ikhwani afizakumullah wajib berbuka dan mengganti setiap hari apa? Fidyah. Gak boleh berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Merasa berat maka membayar fidyah, memberikan makanan kepada fakir miskin. Ketika turun ayat ini berkata Ibnu Abbas, hadhil ayah li syekh al-kabir wal mar'ah al-ajuza alladzani la yutiqani as-siyam fayuftirani an kulli yawmin miskina. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ayat ini diturunkan kepada kakek yang tua, nenek yang renta, paruh baya, yang keduanya tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka keduanya berbuka, maka keduanya membayar fidyah setiap hari 1 miskin. Ini kata Ibnu Abbas. Bahkan Anas bin Malik ketika sudah umur senja, Anas sahabat Anas bin Malik, aftara 30 yauman, beliau pernah Ramadan gak puasa belas sama sekali selama 30 hari. Fajama'a 30, maka beliau mengumpulkan 30 orang.
dalam satu majelis. Kumpulkan 30 orang, kasih makan mereka. Nah, tua renta. Macam yang kedua, ajzun arid. Ketidakmampuan tapi sifatnya apa? Terbatas. Dibatasi oleh waktu. Artinya apa? Akan datang di sini waktu yang diharapkan dan dia bisa. Nah, ajzun arid, yang lewat pada saat itu, dia tidak mampu. Nah, seperti apa? Orang yang sakit. Nah, dia tahu sakit akan sembuh seminggu lagi, 3-4 hari, seminggu 2 minggu dia akan sembuh. Maka keadaan yang seperti ini, hafizakumullah barakallahu fikum, dia tidak berpuasa, tapi dia harus apa? Mengqadha. Kalau yang pertama tadi apa? Fidyah, karena dia enggak mampu berpuasa. Bagaimana mau mengqadha? Terus ini enggak bisa menahan lapar dan dahaga. Umur sudah tua. Atau penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau yang kedua ini, akan datang waktu dia untuk bisa menjalankan ibadah puasa, maka bagi dia tidak berpuasa alias berbuka dan diganti pada hari yang lain. Karena penyakitnya apa? Diharapkan. Maka cabang dari permasalahan ini, mungkin penyakit apa yang dikasih dispensasi? Penyakit itu banyak. Para ulama membagi penyakit menjadi 3. Yang pertama, al-marad alladhi yadurru ma'ahu siyamuh. Penyakit yang kalau kita berpuasa akan mendatangkan mudarat. Maka yang seperti ini wajib untuk berbuka. Jangan diteruskan. Karena ketika Anda sakit, berpuasa dengan mendatangkan kemudaratan, sama dengan menyiksa apa? Menyiksa diri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kau bunuh dirimu. Dalam ayat yang lain, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Dan kaidah fiqhiyah mengatakan al-dhararu yuzal, kemudaratan dihapus, kemudaratan dihilangkan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirar. Enggak boleh memudaratkan, enggak boleh dimudaratkan. Kemudian yang kedua, al-marad tidak memudaratkan yang begitu besar. Akan tetapi khawatir kalau dia berpuasa, kesembuhannya ini akan apa? Panjang. Ini ranking kedua. Nah, ini nggak akan wafat, nggak akan binasa, nggak akan datang kemudaratan yang begitu besar. Ini bisa untuk berpuasa. Tapi kalau berpuasa dengan keadaan penyakit yang seperti ini, yang mungkin dia prediksi akan sembuh dengan mengkonsumsi obat 2-3 hari, dengan dia berpuasa mungkin seminggu, semakin apa? Panjang. Di sini al-afdal Anda untuk berbuka. Paling afdal Anda berbuka. Ini Islam. Karena kenapa? Buka ini rukhsah, keringanan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu. Allah Subhanahu wa taala cinta ketika seorang hamba ini mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, pengasih, penyayang. Ambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala, keringanan bagimu. Allah senang. Yang ketiga, al-marad al-yasir, penyakit ringan, enteng. Apa penyakit enteng ringan? Gak ngefek kalau dia berpuasa, bekhair insyaallah, baik-baik saja. Contohnya apa? Menggigil, gerges, flu, batuk, pilek, lara untu, kira-kira cekot-cekot itu lara untu. Sakit gigi, masuk apa? Sakit gigi, wallahu a'lam masuk yang mana sakit gigi ini. Sakit ringan, sakit gigi termasuk yang ringan. Imam Ahmad bin Hanbal mengkategorikan demam
ruksa untuk berbuka, demam. Imam Ahmad mengkategorikan demam. Tapi barang siapa yang demam dan dia merasa baik-baik saja ketika berpuasa, lanjutkan puasa. Karena ini apa? Sebagian para ulama memandang itu penyakit yang ringan. Jadi perlu diklasifikasi. Kok semuanya sakit boleh berbuka? Nah. Keselio dikit kakinya, wis buka. Yang sakarpe dewe ini. Nah, ini ada klasifikasinya. Kalau al-marad al-yasir tetap berpuasa, wajib bagimu untuk berpuasa. Ini kewajiban. Karena nggak ngefek. Anda untuk berpuasa tetap baik-baik saja. Nah, kemudian yang keberapa tadi? Sekarang masuk yang ke-5 sebelum yang terakhir. Al-muqim, Anda dalam keadaan menetap. Berarti selain mukim tidak wajib. Berarti apa? Lawan dari mukim, antonimnya musafir. Maka musafir tidak wajib untuk berpuasa. Nah, di sini para ulama membagi safar itu berat dan tidaknya boleh, dan puasa dan berbuka menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, masyaqqatun syadidah. Safar yang kemudian kalau puasa sangat memberatkan. Sangat sekali memberatkan. Keadaan yang seperti ini Anda berbuka. Contoh ikhwani hafizakumullah. Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin ini menjalankan ibadah apa? Umroh. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang umroh di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Seperti menjalankan ibadah haji bersamaku. Masya Allah. Ibadah umrah di bulan Ramadan, haji plus hajinya bersama Nabi SAW. Oh, banyak umroh berangkat. Nah, kita kalau dapat penerbangan siang hari, Masya Allah. Kita di sini biasanya azan subuh jam berapa? 4:30? Ya. 4:30 ya. Maghrib jam 6? 6:30. Berarti berapa jam? 12 jam lebih. 4:30 sampai 4:30 12. 6 14 jam. Iya, 14 jam. Nah, antum belum minum kopi seharian ini. Kok kayaknya lesu, kayaknya ngantuk. Nah, berapa? 14 jam. Ketika Anda siang berangkat ke Saudi, Anda akan mengejar matahari. Karena Saudi depan kita atau belakang kita? Kita lebih dulu apa mereka lebih dulu? Kita lebih dulu, jaraknya 4 jam. Azan jam 6:30. Di Saudi masih jam berapa? 2:30. Ketika Anda siang ke sana, tidak maghrib. Karena ngejar matahari. Anda sudah puasa 14 jam ditambah 4 jam. Berarti berapa? 18 jam Anda akan berpuasa. Sangat memberatkan. Keadaan yang seperti ini, Nabi SAW berbuka, wajib berbuka. Masyarakat awam ini, ikhwani afizakumullah barakallahu fikum, timbangannya ini terbalik. Perkara yang diwajibkan untuk kita betul-betul keras, mereka bermudah-mudahan. Perkara yang mudah mereka apa? Sulit-sulitkan. Saya pernah umrah beberapa Ramadan sebelumnya, dapat penerbangan di siang hari. Mereka tetap ke ibu-ibu sudah tua, maksa mereka untuk berpuasa. Wajib sebetulnya untuk berbuka. Nabi SAW dalam hadis Jabir, kharaja Rasulullah SAW ila Makkah. Pada tahun penaklukan kota Makkah, Nabi SAW keluar dari kota Madinah bersama para sahabat banyak sekali.
Falamma wasalna ila Qura'il Ghamim. Ketika kita sudah sampai di Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim satu daerah antara Mekah dan Madinah, tapi masih lebih dekat ke Madinah. Nabi SAW keluar dari kota Madinah sampai di satu daerah namanya Qura'ul Ghamim. Fasaman nas, pada saat itu umat manusia berpuasa. Fada'a Nabi SAW biqadahin minal ma'. Rasulullah SAW meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk diambilkan bejana air, geriba, botol, intinya pokoknya air. Farafa'a yadah. Nabi SAW sengaja diangkat tangannya. Supaya apa? Hatta yanzur ilaihin nas, supaya kaum muslimin melihat dan mengikuti otomatis Nabi SAW. Qudwa uswah, suri teladan yang baik. Sengaja Nabi SAW tampakkan ini. Diminum di hadapan mereka siang hari di bulan Ramadan. Maka umat manusia pun mereka berbuka. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW, ternyata ada sebagian orang, ya Rasulullah, mereka tetap kekeh untuk berpuasa. Apa sabda Nabi SAW? Ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dan sudah menjadi ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama, tidak dikatakan maksiat melainkan di atas perbuatan dosa. Berarti yang mereka berpuasa ini apa? Dosa. Ini banyak kaum muslimin gak ngerti. Maka klasifikasi yang pertama, puasa ketika safar yang sangat memberatkan safar, buka. Yang kedua, tidak memudaratkan, tapi membuat orang itu sulit. Agak ada beban. Tapi tidak memudaratkan. Tapi bagi dia ada kesulitan. Maka yang seperti ini afdal. Kita tidak mengatakan wajib, afdal. Anda untuk apa? Berbuka. Yang paling afdal. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum." Hendaknya kalian ambil keringanan Allah Subhanahu wa taala yang telah diringankan untuk kalian. Ini keringanan Allah Subhanahu wa taala, ambil. Kemudian yang ketiga, an yatasawal amran, berat dan ringannya sama saja. Nah, maka di sini mana yang paling mulia? Contoh, ya safar mungkin dari Limo ke mana? Surabaya terlalu jauh. Jalan 2 jam 3 jam. Naik pesawat 1 jam. Naik pesawat, ngedipkan mata, kelopak buka sudah di Juanda. 1 jam tak sampai kadang. Atau dari sini ke Bandung. Sekarang ada kereta cepat katanya. Saya belum pernah naik sih. 1 jam ya, AC. Mungkin kursinya bisa dimajukan, depankan, dibuat tidur. Sangat apa? Nyaman sekali. Puasamu dengan enggak puasamu, artinya safar yang ringan. Ini bagaimana hukumnya? Kita mengatakan mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Ini para ulama silang pendapat menjadi 4 mazhab. Ulama silang pendapat menjadi 4 mazhab. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, buka. Berdasarkan apa? Hadis Nabi SAW, laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukan kebaikan puasa dalam keadaan safar. Bukan kebaikan. Kata Imam Ahmad, buka. Pendapat jumhur para ulama, puasa. Kenapa? Puasa lagi di lain bulan Ramadan, agak. Anda puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah telah menyelesaikan yang wajib. Di luar Ramadan ini kadang-kadang ada saja godaannya.
Berdasarkan juga hadis Al-Bara' ibn Azib, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi syiddatil har, kita pernah keluar bersama Nabi di terik matahari yang sangat menyengat, hatta ahaduna la yada' yadahu ala ra'si, sampai masing-masing di antara kita ini meletakkan tangannya di atas kepala. Saking apa? Panasnya. Diletakkan tangannya di atas kepala untuk jadikan sebagai bayang-bayangnya. Nah, payungnya dari tangannya. Wa ma minna sha'im illa Rasulullah SAW wa Abdullah ibn Rawaha. Enggak ada satupun di antara kita yang berpuasa ini bulan Ramadan kecuali Nabi dan Abdullah ibn Rawaha. Nabi dan sahabat. Berarti Nabi boleh puasa. Safar yang ringan. Tapi kondisi terik. Ternyata Nabi SAW puasa. Kata jumhur para ulama puasa. Anda lepas dari apa? Tanggung jawab lagi. Nah, siapa yang tahu umur kita di tangan Allah Subhanahu wa taala? Selesaikan tanggung jawabmu, puasa, ringan safarnya. Pendapat yang ketiga, afdaluhuma aisaruhuma, yang paling afdal, yang paling mudah buat antum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Pendapat yang keempat, kalau yang pendapat yang ketiga ini pendapatnya Ibnul Munzir. Pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat adalah pendapatnya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab Al-Basri dan dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, at-takhyir. Antum pilih mau buka zen, enggak buka zen. Antum pilih, dua-duanya baik. Wis monggo silahkan. Mau puasa bagus, enggak puasa bagus. Kenapa? Jam'an bainal adillah, menggabungkan semua dalil yang ada. Dalil yang mengatakan puasa, dalil yang mengatakan apa? Berbuka pada safar yang ringan. Ini wallahu taala alam adalah pendapat yang rajih. Maka kembali kepada keinginan antum. Mau puasa, tidak apa-apa. Berbuka, tidak apa-apa. Safar apa? Ringan. Lanjut kepada yang terakhir, khalian minal mawani. Syarat yang pertama tadi apa? Hah? Muslim. Yang kedua? Baligh. Yang ketiga? Hah? Akal. Yang keempat? Mampu. Mampu apa? Mampu apa? Mampu poligami. Nah, mampu apa? Mampu saya? Sehat. Yang kelima, mukim. Yang keenam, khalian minal mawani'. Nah, kosong dari halangan, tidak memiliki halangan. Syarat yang keenam ini khusus bagi kaum wanita. Ada tambahan nih. Khalian minal mawani', enggak ada halangan. Berarti kalau ada halangan, seperti nggak ada yang halangan ini 4. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, hamil. Yang keempat, menyusui. Hamil dan menyusui. Apakah hamil dan menyusui mengqadha ataukah membayar fidyah? Khilaf panjang di antara para ulama. Yang berpendapat wanita hamil dan menyusui takut kepada anaknya ketika puasa gak berkembang, atau takut kepada dirinya akan lemas, bahaya, atau bahkan takut kepada kedua-duanya, takut kepada jiwanya ketika berpuasa dan takut kepada anaknya ataupun janinnya. Para ulama khilaf di antara mereka. Yang berpendapat wajib untuk mengqadha, ya dia mengqadha. Yang berpendapat boleh untuk membayar fidyah, maka dia membayar fidyah. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Abbas, dan ini adalah masalah khilafiyah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan ala hudurikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.